Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Masih jilid kedua, juz yang ketiga dari kitab Syurut. Kitab membahas masalah syarat-syarat interaksi seseorang A dan B terikat oleh syarat yang mereka sepakati. Apa? Terserah bikin persyaratan apa, asalkan tidak menghalalkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Bila ada persyaratan menyelisihi walaupun 1000 atau berapa, makanya batal, hukum Allah yang harus ditegakkan. Termasuk orang hendak meninggal lalu wasiatnya salah, harus dikoreksi. Nggak boleh semata mengatakan, loh ini kan wasiat itu. Iya, wasiat ya wasiat, tapi tidak boleh bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga boleh mengadakan ikatan persyaratan muslim dengan musyrik untuk damai tidak perang dengan ketetapan yang disepakati. Kasusnya hadis panjang kita ansur, sudah ada 2 pertemuan kita mengangsurnya. Kasus perjanjian Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Kronologi urut peristiwa dimimpikannya Nabi SAW untuk bisa masuk ke Masjidil Haram, dan mimpi Nabi itu wahyu. Akhirnya berangkatlah sekitar 1500-an, bisa kurang bisa lebih. Unta yang dikendari Nabi SAW itu diperintah di Hudaybiyah, untanya menderum, kata orang mogok. Kata Nabi SAW, bukan tipenya onta mogokan, tapi ini diperintah. Akhirnya disitulah terjadi perjanjian itu, dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah sesuai dengan nama tempatnya. Untuk tersampainya hajat Nabi SAW kepada Quraisy yang mengelola Masjidil Haram, menguasai, bahkan dengan kesyirikannya, yang itu yang harus dihilangkan kesyirikan. Di sana ketemu dengan Budal bin Warqa, suku Khuza'ah, yang menjaga rahasia Nabi SAW, tiada kemitraan. Dijelaskan, kami kesini untuk umroh. Bila mereka mau umroh bersama kami silahkan. Kami tidak menginginkan perang. Tolong kami tidak dihalangi.
Atau bila mereka menghalangi, menginginkan perang, saya siap. Karena Quraisy telah dilemahkan oleh peperangan. Kata Abu Dhil, ya saya sampaikan hajatmu. Ketika Quraisy mau mendengar keterangan ini, lalu berangkat dari mereka seseorang namanya Urwah bin siapa kemarin? Urwah bin Mas'ud. Nabi SAW menjelaskan tujuanku begini. Lalu Urwah gembosi, apa pantas orang memerangi kaumnya sendiri? Bila nanti perang, nanti anak buahmu minggat. Disitulah Abu Bakar tampil, mengatakan kata-kata yang menyakitkan dia, memancing emosi, yaitu sedotlah kelamin Lata. Siapa dia? Abu Bakar. Andai bukan karena jasanya, andaikan bukan karena jasanya, saya semprot balik. Dan dia melihat berbagai macam peristiwa mentakjubkan kesetiaan para sahabat pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintah pasti dikerjakan. Memandang saja mereka nggak berani membelalak karena hormat pada Nabi. Sampai ketika meludah, tidak ada ludah jatuh ke tanah. Ketika berwudu, airnya jadi rebutan. Kesimpulannya, tabaruk dengan badan Nabi boleh, dan itu khusus pada Nabi, khusus oleh sahabat, tidak berlaku untuk yang lain. Maka ngati-ngati terlalu cinta pada kiai atas nama ngalap berkah, sampai semena-mena, sampai ada zina, cuci rahim, ngati-ngati. Ini mengerikan sekali. Dan Nabi SAW nggak sampai seperti itu. Memang tidak, memang itu diperangi. Tapi ada orang tuh mengatasnamakan ngalap berkah, mencoreng, itu membahayakan. Kemudian ketika kembali, dia menghimbau, terimalah dia. Kemudian datanglah orang yang lain. Sekarang kita membaca berikutnya. Waqalu i'tihi. Tadi yang terakhir, waqbaluha, terima dia. Waqala rajul min Bani Kinanah, lalu menanggapi seseorang tokoh Quraisy dari Bani Kinanah. Setelah ada himbauan, Muhammad yang maunya begitu, terima sajalah. Lalu dikomentari seseorang dari Bani Kinanah, da'uni atihi, biarkan saya akan saya datangi si Muhammad. Itu kata tokoh Quraisy. Kalau kata yang lain, itihi, ya sudah kamu datangi dia. Falamma asrofa, ketika dia menghadap, akbala, asrofa, akbala, menghadap. Ini ada yang dingluk-dingluk ini kenapa? Nyimak ya. Yang dingluk kebablasan. Untuk ya. Tatkala dia menghadap kepada Nabi SAW, ashab dan para sahabat, Allah mengatakan Rasulullah SAW, hadza fulanun wahwa min qaumin yu'adzimunal budna. Hadza, yang akan datang ini, fulanun, namanya si fulan. Wahwa, di mana dia min qaumin, termasuk kaum yu'adzibunal budna, yang menghargai binatang yang disembelih untuk disedekahkan buat miskin di tanah haram. Orang ini sangat menghargai. Maka butuh untuk disiasati untuk memantapkan profil dia, sehingga program kita nanti akan mudah terlaksana. Wab'asuha, bangkit untuk menyambut dia. Wab'asuhalahu, wab'asu,
bangkitkan binatang al-butna lahu untuk dia. Giring binatang-binatang yang hendak kita sembelih untuk kita sedekahkan buat miskin penduduk tanah haram, karena dia menghargai. Wapu isat, maka binatang-binatang itu disiapkan lahu, sehingga melihat ada binatang geruduk-geruduk yang sudah dipasang tanda mau disedekahkan. Wastaqbalahu, dan menjemput kepada dia anasu, pada manusia, yaitu para sahabat, yulabun, sambil bertalbiyah. Jadi begitu dia datang, kaum muslimin geruduk membawa binatangnya sambil berteriak, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Falamma ra'a dzalika, ketika tokoh yang datang melihat hal ini, qala, dia mengatakan subhanallah, mengagungkan Allah. Mayam bagi lihaula, enggak pantas buat mereka ayu suatu untuk dihalangi. Lah Muhammad tujuane ngono, kok mau dihalangi? Apa alasan mau dihalangi? Anil baiti, untuk datang ke Baitullah. Falamma raja ila ashabihi, ketika dia kembali menuju ke kelompok Quraisy, kalau dia memberikan masukan kepada mereka, ra'aitul budna, saya melihat binatang-binatang yang sudah dipasang tanda untuk disembelih, disedekahkan buat miskin penduduk tanah haram. Buat kulitat, sudah dikalungi, kalung sebagai tanda. Binatang mau disembelih. Kalau untuk perempuan, kalung untuk hiasan. Laki-laki boleh nggak pakai kalung? Boleh nggak? Ya, kalung sebagai tanda peserta acara apa, kartune ya sebatas itu, ya ndak apa-apa, bukan kalung hiasan. Nah, kalung untuk jimat syirik. Gelang boleh nggak laki-laki pakai gelang? Perempuan silahkan, emas, perak. Laki-laki boleh nggak? Gelang jam boleh. Gelang karet boleh nggak? Ya apa? Lah kini naleni timbang ceplok-ceplok sementara digelang nih lah, cuma sebatas itu ya ndak apa-apa. Tapi untuk hiasan ndak boleh. Sok gandeng-gandeng gelangnya karet di sini. Gelangnya besi, itu perhiasannya orang musyrik. Gelang jimat malah syirik. Pakai ali-ali. Nah itu gelang-gelang untuk wirid itu gimana? Wirid itu pakai ruas-ruas jari, bukan pakai tasbih atau tasbih. Nggak pakai ruas jari orang wirid itu, nggak usah pakai tasbih. Nanti sih untuk pahala tasbih, uangnya nggak masuk surga, tasbih masuk surga gimana nanti? Dan sering tasbih untuk wiritan itu malah untuk jimat, ceritanya khurafat malah nggak jimat, dilemparkan mau meledos nih kan. Nah, jangan tiru-tiru gaya orang musyrik. Enak sing gelangan tasbih, gelang jam boleh. Untuk apa gelang jam? Delok waktu. Ki waktu ngantuk purung, nah gitu loh ya. Delok gelang jamnya enak ora? Delok sih. Sing ngantuk-ngantuk telok gelang jam. Ini bukan waktunya tidur lah begitu. Boleh untuk lihat waktu. Ali-ali boleh enggak laki-laki pakai ali-ali? Bahannya perak boleh karena Nabi memakai, tapi Nabi punya fungsi stempel yang terletakkan di cincin. Karena memakai juga dihukumi kebolehannya. Matanya bukan mata stempel tapi mata akik gimana? Ya sebatas hiasan dan itu indah, pokoknya bukan jimat nggak boleh. Nah, ali-ali akik untuk jimat ya haram, jadi syirik. Gimana memasang cincin? Ya di jari manis supaya tambah manis. Manis pemanis.
Kok malah dimut ngono ya. Untuk gula. Nah, ini gugah-gugah yang tidur. Jadi boleh pakai gelang jam untuk apa? Ngelihat waktu, diantaranya ini waktunya tidur apa enggak. Nah begitu. Kita lanjutkan. Ro'a itu saya melihat al-budana, binatang-binatang kot kulidat telah dikalungi, kalung tanda ini nanti akan disembelih. Wa us'irot dan ditandai. Falama aro ayyusaddu anil baiti, fama aro maka saya enggak punya pandangan. Ayyusaddu untuk dihalangi, Muhammad CS gak pantas untuk dihalangi anil baiti dari Baitullah. Ini tanggapan tokoh Quraisy, berarti simpati kepada kaum muslimin. Ya memang mau umroh, yang dihalang-halangi itu apanya? Wakoma bangkitlah rajul seseorang minum dari mereka, yukalu dikatakan namanya Mikroz ibnu Hafs. Pakola dia mengatakan dauni, biarkan saya atihi akan saya datangi si Muhammad. Ini kata orang musyrik. Pakola kata mereka itihi, sudah kamu datangi dia. Kalau masrofa ketika dia menghadap alaihim kepada kaum muslimin, kalau memberikan komentar Nabi SAW, ada Mikroz yang mau datang ini Mikroz. Nabi kok tahu? Ya dari wahyu tentunya. Makanya orang yang hak itu dibimbing dengan wahyu sehingga dimudahkan untuk menang. Wahwa rajulun fajir, dia itu laki-laki pendosa. Makanya ngati-ngati. Fajalah dia memulai yukalimun nabiyya berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa tatkala dia yukalimuhu datang berbincang dengan Nabi SAW, dikala itu jaa datanglah Suhail bin Amr, Suhail bin Amr, Sahlun ditasghir. Waqala Ma'mar fa akhbarani Ayyub an Ikrimah annahu lama jasul tatkala Suhail bin Amr itu datang, qala berkomentar Nabi SAW, laqad sahula lakum min amrikum. Lakot demi Allah, sungguh sahula mudah lakum buat kamu min amrikum dari urusanmu. Ini mana fa'al. Fa'al itu apa? Ada peristiwa baik lalu dijadikan media doa. Semoga kebaikan kita dapatkan. Jenenge Suhail, semoga Allah memberikan kemudahan. Itu namanya fa'al. Ada di depan rumah manuk sama ngoceh, semoga saya sadar dengan zikir. Andaikan ada tamu, semoga tamu yang baik-baik, bukan ngeramok. Enak manuk ngoceh berarti enak tamu, tidak ngerti, tidak boleh. Bepergian, lalu ada orang itu memanggil-manggil, Muslim. Nah, semoga nanti perjalananku mendapatkan keselamatan. Itu namanya fa'al. Ada peristiwa dijadikan media doa. Dhofir, berarti nyerong dong jenenge dhofir. Yaitu keberuntungan. Nah, semoga safarku dapat keberuntungan. Doa. Yang datang Suhail bin Amr, komentar Nabi SAW, semoga urusan kalian mudah. Qala Ma'mar, qala Zuhri fi qatisi, faja maka datanglah Suhail bin Amr, faqala maka si Suhail mengatakan, hati, Muhammad sini kamu. Uktub bainana. Tulis perjanjian di antara kita. Babain antara kamu kitaban sebuah surat perjanjian. Fata'a maka memanggil Nabi SAW ala kitiba si juru tulis. Coba juru tulis ya. Ali. Di sini ada juru tulis enggak? Mending klo ngantuk enggak bisa nulis nah ya. Melek dulu, bisa nulis. Ini cerita juru tulis ya.
Ngantuk nyapu ya. Wudu dulu silakan atau berdiri. Faqala maka dawuh an-Nabi SAW, uktub bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Nabi SAW kepada juru tulis. Isinya surat perjanjian, diawali bismillah. Ini petunjuk pada kita. Setiap kali melangkah awal bismillah, mau makan bismillah, mau minum, mau pakai baju, ngelepas baju, masuk rumah, buka pintu, tutup pintu, mau makan, mau minum, mau masuk kamar mandi, buka baju, lepas baju, bismillah. Untuk kepentingan pribadi suami istri, bismillah, biar setan tidak ngeroyok. Dan itu doa. Termasuk nulis surat, bismillah dulu. Mau bicara, bismillah dulu. Bismillah itu terlalu sering untuk diucapkan. Termasuk isi perjanjian, bismillahirrahmanirrahim. Faqala berkomentar Suhail, amma ar-Rahman, adapun ar-Rahman, fa wallahi demi Allah, ma'adri saya tidak tahu ma huwa, apa itu ar-Rahman. Walakin uktub, tapi tulis saja dengan bismika Allahumma. Ini gayanya orang musyrik mengingkari Allah punya nama ar-Rahman. Berarti orang yang ingkar pada nama sifat Allah berarti tanda kekafiran. Di antara yang tidak diterima nama Allah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Berarti enggak mau bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Tapi tulis bismika Allahumma kama kunta, sebagaimana ada kamu taktubu menulis. Faqala maka berkomentar al muslimun, kaum muslimin, wallahi la naktubuha, kami tidak menulis illa kecuali bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka dawuh an-Nabi sallallahu, uktub bismika Allahumma, ya wis gak apa-apa, tulisan bae bismika Allahumma. Permasalahannya untuk memudahkan urusan. Karena untuk menerima dakwah dengan nama Allah Ar-Rahman ini jauh. Ini permasalahannya bukan permasalahan dakwah menuju kepada ketauhidan, tetapi menulis perjanjian dengan perjanjian yang tertulis nanti akan terjaga kaum muslimin. Temanya tema di situ. Satu kesempatan beliau dapat hadiah, dia nanti akan otomatis menerima Allah Ar-Rahman. Sekarang yang sedang dibahas bukan pembahasan itu, tetapi pembahasan nulis surat. Itu perintah Nabi SAW, uktub bismika Allahumma. Akhirnya pun juga demikian. Ali nggak mau menghapus. Nabi mengatakan tunjukkan mana tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dihapus sendiri, kemudian diperintahkan tulis bismika Allahumma. Qala, lalu berikutnya isi perjanjiannya, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah, inilah yang diputuskan di atas perjanjian ini oleh Muhammad Rasulullah. Faqala Suhail, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah, demi Allah andaikan kami tahu kamu itu utusan Allah, ma sadatnaka, kami tidak menghalangi kamu anil baiti. Ini juga petunjuk untuk nulis surat. Pertama bismillah, yang kedua alamat pengirim. Setelah itu nanti yang dituju, kemudian nanti isi surat. Tapi seringnya nama penulis itu di bawah. Yang dicontohkan Nabi itu di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya si fulan menuju kepada si anu, isinya begini, urutannya begitu, sehingga jelas. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi siapa yang kirim surat, tulis bismillah dulu. Setelah itu siapa si pengirim, siapa yang dituju, nah baru isinya. Itu urutannya. Ternyata ini diingkari, kalau kami tahu kamu itu sebagai utusan Allah, kami tidak halangi kamu. Wala qatalna, kami juga tidak akan memerangi kamu. Walakin uktub, tetapi tulis Muhammad ibnu Abdillah.
Kurang lebih isinya akhirnya Bismika Allahumma. Ini adalah surat perjanjian yang ditulis oleh Muhammad bin Abdillah kepada Quraisy. Faqala maka dawuh an-Nabi sallallahu wa ulai demi Allah, ini larsai saya betul-betul putusan Allah, wa in kadzabtumuni, walaupun kalian mendustakan saya. Tapi permasalahannya bukan ini, tetapi permasalahannya sedang menulis surat. Maka kata Nabi sallam, ketika kedudukannya diingkari, maka beliau mengikuti kemauan dia. Uktub, tulislah Muhammad ibn Abdillah. Ini surat perjanjian antara Muhammad bin Abdillah. Nabi manut, kenapa? Untuk memudahkan urusan. Karena tema pembahasannya itu sedang nulis isi surat perjanjian, permasalahan itu ada di situ. Qala Zuhri wa dzalika liqaulihi, itu semuanya Nabi manut seperti itu ada alasannya. La yas'aluni khuttatan, mereka tidak minta kepadaku sebuah urusan. Yu'adzimuna fiha, di mana mereka masih mau menghargai berkaitan urusan ini, hurumatillah, keharaman dari hukum Allah, illa kecuali a'taitum iyaha, akan ku berikan kepada mereka selagi masih terjaga kehormatan Allah. Jadi masjid masih terjaga, tawaf masih terjaga. Apabila mereka itu masih mau menjaga masjid, mau mengizinkan untuk tawaf, maka bila mereka punya permintaan yang kurang lurus, ya sudah apa-apa lah, karena intisarinya itu tidak hilang. Wa qala lahu, maka berkata kepadanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu an-nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu mengatakan kepada Suhail bin Amr, isi perjanjiannya apa? Antukhalu bainana wa bainal baiti, untuk dibiarkan antara kami dan antara Baitullah, fanatofu bihi, kami akan tawaf. Ini usulan yang diusulkan Nabi dari perjanjian yang ada. Apa? Biarkan kami tawaf. Faqala Suhail memberikan tanggapan, wa Allah, demi Allah, la tatakatsasu al-arabu, jangan sampai orang Arab ngomong anna ukhidna, sesungguhnya kami disuap dzughtatan, karena sebuah pemerasan. Kurang lebih maknanya, saya dapat mandat dari mereka, rencanamu tawaf tidak kali ini, tetapi tahun depan. Bila kamu minta kepada saya, kamu diizinkan tawaf tahun ini, ya tidak bisa. Tahun depan, bila saya mengubah pesan mereka, tahun depan saya bolehkan hari ini, berarti mereka akan menuduh saya disuap. Walakin dzalika minal am, tapi tawaf yang kamu inginkan itu fil am al-muqbil, tahun depan. Maka akhirnya Nabi pun juga manut, ya wis, rawles lagi tahun depan bisa apa-apa. Makanya enggak memaksakan kehendak. Siapa tahu terhalang, ya sudahlah terhalang. Nanti bila longgar budal lagi. Faqala Suhail, maka berkata Suhail, wa ala annahu la ya'tika, lalu isi perjanjian nomor 2, isinya sesungguhnya tidak datang kepada kamu minna, dari kami, rajulun, seseorang, wa in kana ala dinika, walaupun orang itu sudah masuk di agamamu, illa rodat tahu, kecuali kamu kembalikan dia ilaina, kepada kami. Ini isi perjanjian kedua. Apa tadi isi perjanjian yang pertama? Umroh tahun depan. Sudah sepakati. Ini bukti boleh mengadakan damai dengan musyrik, dengan syarat itu boleh. Sekarang yang kedua apa? Setelah ditanda tangani perjanjian ini, apabila ada orang kami yang sudah masuk Islam lalu gabung dengan kamu, nggak boleh, harus kamu kembalikan.
Kata Nabi, ya wis ora apa-apa. Qala berkomentar al-muslimun, subhanallah. Kaum muslimin protes. Karena terpanggil, bagaimana mereka muslim bergabung dengan kita kok enggak boleh? Gimana Nabi kok membolehkan? Kaifa bagaimana yuradu dikembalikan ila musyrikin wa qad jaa sementara dia telah datang musliman untuk masuk Islam. Wa bainamahum kadzalika ketika mereka masih tarik ulur kasus ini. Isi perjanjian nomor 2. Apa tadi nomor 2? Bila ada orang Quraisy gabung dengan Nabi walaupun sudah masuk Islam tidak boleh, harus dikembalikan. Kaum muslimin protes. Ya jangan, terima saja, jangan dikembalikan. Nah, ketika kondisi seperti ini, dikala itu dakhala masalah si Abu Jandal ibnu Suhail ibnu Amr. Jadi Suhail bin Amr itu tokoh musyrik tapi anaknya sudah masuk Islam. Kondisi dia ketika datang di sini, yarsufu fi quyudihi, meloncat-loncat di dalam pembelengguannya, cencang, datang dengan mencolot-mencolot. Ditulis nanti mocone rongan terjemahnya gimana? Siapa sing ngantokne iki? Gampang dingkluk iki. Jadi bapaknya seorang tokoh musyrik, anaknya masuk Islam. Kasus ini banyak. Abu Sufyan tokoh musyrik, tapi Ramlah atau Ummu Habibah masuk Islam, makanya hijrah. Kondisi seperti itu. Di sini Abu Jandal dia masuk Islam, ketahuan oleh orang tuanya, siksa, taleni, ikat penjara. Dia bisa lolos, lalu datang sambil meloncat-loncat pada tali yang dia dicincang dengannya. Taleni tangannya sikile mencolot-mencolot tekone, berat kan? Minta tolong saya sudah masuk Islam, terima kami. Waqad kharaja, dia keluar min asfali Makkah, dari Mekah bagian bawah. Karena jalanan naik turun ya, dari bawah sekarang naik. Ini berat sekali, itu perjuangannya. Dan kita belum mengalami berislam seperti itu. Kadang terlalu enak, saking enaknya ngaji nganti ngantuk gitu ya. Kata Roma bin Nafsi, sehingga ia lemparkan dirinya baina atul muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Tolong kami sudah masuk Islam, saya disiksa, saya sekarang bergabung dengan kaum muslimin. Faqala berkata sang bapak Suhail, "Hadza ya Muhammadu, ini hai Muhammad, awal ma uqadika, pertama yang kuputuskan kepada kamu ali atasnya. Antarudahu, harus kamu kembalikan dia ilai kepada kami." Isi perjanjian kedua, bila ada orang dari kami gabung dengan kamu wal sudah masuk Islam, harus kamu kembalikan. Abu Jandal teko, nah ini contoh pertama, balikno dia. Kata kaum muslimin jangan. Apa komentar Nabi SAW? Inna lam naqdi alkitab. Inna, sungguhnya kami, lam naqdi, tidak akan mau menunaikan alkitabah, isi perjanjian batu. Lah ingin iki masalah ya, wis ora usah perjanjian wae. Nabi protes. Pola kata Suhail bin Amr, fa wallahi, demi Allah, idzan kalau begitu, lam usalihka, saya tidak akan mau mengadakan damai kepada kamu ala syai abada, selamanya. Kalau kamu nggak mau nyetujui, ya wis bar wae, enggak usah damainan selamanya. Kalau mengatakan Nabi SAW, fa'ajzihu li, apa itu? Fa'ajizhu li, teruskan, ya wis ora apa-apa, aku tak ngalah wae. Dia kamu minta untuk kembalikan, ya wis jipuan. Bila saya menolak, kamu enggak mau damai dengan saya, ya wis, teruskan saja janji damai kita. Kalau mengatakan Suhail bin Amr, ma ana
bi mujizihi laka, saya tidak akan mau melangsungkan kepada kamu. Tadi kamu sudah nolak saya, sekarang kamu mau manut. Saya jawab gah, aku mau gah, ya sudah, gah ya gah, putus saja. Qala bala, kata Nabi SAW, iya, waf'al, kerjakan saja, kita teruskan saja. Qala ijab ma'ana bifa'ilin, gah saya. Tarik ulur berat ini. Ternyata di situ masih ada mikros, orang yang dikatakan fajir tadi. Bal, tetapi qad ajasnahu laka, saya langsungkan isi perjanjian ini laka untuk kamu. Nah begitu. Akhirnya dengan begitu dari kubu orang musyrik itu terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan putus, yang satu mengatakan teruskan. Kesimpulannya adalah akhirnya diteruskan, yaitu Abu Jandal termasuk yang dikembalikan, walaupun dia sudah masuk Islam tetap dikembalikan. Ternyata di sana juga ada solusinya. Apa solusinya? Soalnya nanti akan kita lihat. Orang-orang kayak Abu Jandal ini jumlahnya banyak. Sudah masuk Islam, ketahuan orang musyrik, tangkap, penjara, siksa, ini jumlahnya banyak. Dan mau gabung dengan Nabi tidak boleh. Kenapa? Isi perjanjiannya memang nggak boleh ada orang gabung dengan Nabi. Akhirnya mereka-mereka yang dibelenggu seperti itu lepas satu persatu, kemudian membuat gerombolan. Mau gabung dengan Nabi tidak boleh, di Quraisy nggak mungkin. Nah, gerombolan orang yang masuk sudah Islam cuma nggak bisa gabung karena isi perjanjian seperti itu. Akhirnya ini merepotkan kepada orang musyrik. Apa? Setiap kali orang musyrik lewat pasti dirampoki, rampas. Kenapa? Kamu siksa, kamu sekarang lewat saya tuntut karena kamu menzalimi kami. Menyebabkan orang musyrik menjadi kesulitan. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad gerombolan kayak cipuan. Nah, ini kan kemenangan untuk Nabi SAW. Nah, bagaimana perinciannya? Insyaallah bisa kita baca menyusul, ada jadwal lain kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.